Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Rizka Salsabila di PGP Bekasi. Selamat pagi Rizka, bagaimana kondisi banjir di sana pagi ini? Iya, Prita Zega dan juga pemirsa, bisa dilihat di belakang saya ini merupakan sisa-sisa banjir yang ada di PGP Bekasi, yang mana bisa dilihat lumpur ini masih sangat banyak dan beberapa warga di kanan kiri rumah ini ataupun ruko yang ada di sepanjang jalan jalan raya PGP ini sedang melakukan pembersihan terkait dengan lumpur-lumpur yang masuk ke dalam rumah perkarangan mereka, yang mana juga tinggi lumpur ini sendiri mungkin bisa dibilang masih semata kaki, yang juga lumayan tinggi. Dan jika melihat ke dalam, berdasarkan keterangan warga yang juga kami temui di posko pengungsian, itu masih ada beberapa rumah yang terendam banjir, yang mana kebanyakan rumah mereka ini memiliki rumah tingkat 2 atau tingkat ini sehingga terendam ke rumah tingkatnya. Nah, untuk melihat ini salah satu ruko yang ada, kita tanya-tanya dulu yuk pemirsa, Prita Zega dan juga pemirsa mengenai pembersihannya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Aduh. Ini udah berapa hari nih Pak, kira-kira dari hari Senin ya Pak? Dari kemarin malam. Dari kemarin malam ya Pak. Tingginya semana Pak? Sekitar 3 meter, ya 4 meteran lah. 4 meter ya? Oh, 4 meter. Ini barang-barang juga kena ya Pak ya? Wah, kena semua. Kira-kira kalau misalnya gini rugi berapa ini Pak? Yang kurang tahu ya, ya mungkin ya pastinya lumayan. Lumayan. Kira-kira ini udah dapat bantuan apa aja nih Pak? Ini alat-alat sendiri kah? Alat-alat sendiri. Tadi kan saya ngeliat ada mobil pemadam juga nih. Ini udah sempat disemprot juga kah? Belum. Jadi kalau Kali ya. misalkan mau disemprot, mau ikut minta disemprot ya Pak ya? Minta, ya. Ya. Tapi tadi sempat ngungsi di posko juga kah Pak? Saya nggak ngungsi. Ya, kita pulang ke rumah, ada kontrakan gitu. Ya, terima kasih ya Bapak, selamat kembali bekerja. Ya, jika melihat tadi memang ketinggian yang di tempat saya ini tadi hingga mencapai 3 meter, yang pastinya orang dewasa saja ini sudah terlampaui tingginya begitu, Prita dan juga pemirsa. Ini juga pasukan Orange tengah melakukan pembersihan dari sisa-sisa ataupun sampah yang berada di sepanjang jalan yang juga terhanyut. Jika bisa melihat ini merupakan seperti warung masyarakat. Mari kita langsung tanya-tanya. Selamat pagi Bapak. Bapak. Oh, Bapak. Nah, Pak ini udah kerja dari jam berapa nih Pak? Dari jam 7 Ibu. Dari jam 7 ya. Tapi ini surutnya sendiri dari jam berapa Pak? Semalam. Semalam jam berapa kira-kira? Ya kira-kira jam 11-an kali ya. Tingginya sendiri 3 meter Pak? 4 meteran Bu. 4 meteran. Ini sampahnya sampah mana aja nih Pak? Jalur sini semua Bu. Dari sini aja nih? Semua. Ini sepanjang jalan ini baru segini. Kira-kira udah berapa truk Pak? Hari ini baru 2 truk. Baru 2 truk ya. Kira-kira kapasitasnya berapa? Baru masuk. Ini satu truk ini bisa 6 kubik. 6 kubik sampah ya Pak dari sini ya. Mungkin Sampai sebulan lah Bu, kurang lebih. Sebulan baru bisa kembali seperti semula Pak. Betul. Mungkin kalau misalkan dari Bapak sendiri rumahnya tinggal daerah sini juga? Saya kebetulan masih di atas. Nggak kena ya Pak ya? Nggak kena. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak, selamat bekerja, semangat. Siap Ibu. Bapak, Ibu terima kasih. Ya, jika melihat tadi sudah keluar 2 truk ini, Prita dan juga pemirsa, yang mana satu truk ini melampaui 2 kubik kapasitasnya untuk sampah yang ada. Dan juga tadi Bapaknya bilang kalau misalkan untuk kembali seperti semula ini bisa mencapai 1 bulan lamanya, yang mana tentunya ini sangat mengganggu aktivitas baik ekonomi ataupun keseharian masyarakat di PGP Bekasi. Jika melihat ini masih juga ada puing-puing bangunan yang mungkin terseret dari air yang datang begitu dari luapan Sungai Bekasi, yang juga mana perumahan ini sendiri berdiri tidak jauh atau berbatasan langsung dengan Sungai Bekasi itu, yang mana juga tanggulnya tadi kami sempat berbincang atau dari paparan BNPB sendiri bilang kalau tinggi air ini sudah melampaui dari tanggul yang berdirinya saja sudah 500 meter, yang mana ketinggian air ini mencapai diperkirakan 800 meter lebih. Dan ini juga masyarakat yang rumahnya sudah surut
sudah mulai kembali ke rumahnya untuk melakukan pembersihan begitu secara mandiri, yang mana tadinya mereka juga mengungsi di posko pengungsian yang ada di depan. Nah, jika melihat ini lebih parah lagi, jalannya bebatuan ini lebih banyak, dan ini kita akan melihat juga saling bergotong royong, masyarakat saling membersihkan, membantu. Dan kalau melihat kondisi cuaca juga ini sangat cerah, yang mana ini merupakan juga hasil dari operasi modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB, yang mana ini akan berlangsung sampai dengan 8 Maret 2025. Nah, nanti setelah 8 Maret itu akan berhenti dahulu selama seminggu, kemudian nanti akan dilanjutkan lagi pada 11 sampai dengan 15 Maret, yang mana memang ini sesuai dengan prediksi dari BMKG yang sebelumnya telah disampaikan, yang mana nanti setelah 1 minggu ini berlalu atau curah hujan yang tinggi ini berlalu, itu nanti seminggu akan reda curah hujannya, dan kemudian seminggu lagi atau tepatnya dari mulai tanggal 11 sampai dengan 15 itu akan tinggi, sehingga pada tanggal segitulah itu nanti akan dilakukan operasi modifikasi cuaca kembali untuk mengurangi intensitas hujan di Jabodetabek. Yang mana kalau tadi kami sempat mewawancarai Kepala BNPB juga berbicara mengenai banjir yang tidak hanya di Bekasi namun di Jabodetabek ini sudah mulai dapat tertangani begitu, yang mana dari daerah Jakarta ataupun dari Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi memang masih ada titik genangan, tetapi air mulai surut. Kemudian di DKI Jakarta banjir ini sudah mulai berkurang, contohnya di Kebon Pala semula 3 meter kini sudah menurun juga. Yang mana tapi di Kabupaten Tangerang juga masih ada sedikit, Depok dan Kabupaten Bogor juga sudah surut, kemudian Kota Bogor sendiri masih dapat terkendali. Dan juga penyebab banjir ini memang merupakan curah hujan. Ya, untuk penyebab banjir ini sendiri merupakan curah cuaca yang juga ekstrim. Ya, begitu Prita Zega. Baik, Rizka Salsabila mengabarkan langsung dari PGP Bekasi. Rizka, kami akan terus update informasi dari Anda. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya seputar banjir. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.